Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Irfan. Di video kali ini kita nggak bakal bahas rumor atau berita yang belum pasti. Kita langsung to the point aja mengenai kabar paling update, statistik terbaru, dan bagaimana situasi asli dari 4 talenta muda diaspora Indonesia yang berkarir di Belanda. Kemarin, waktu Coach Novo Arianto manggil para pemain ini buat ikutan pemusat latihan atau TC bareng Timnas Indonesia U17, banyak banget dari teman-teman yang penasaran. Bagaimana nasib mereka sekarang? Apakah mereka masih lanjut? Apa kendala administrasi mereka? Kita bakal bahas tuntas satu persatu. Fek Muller Latuperisa, Floris de Pachter Van Bronckhorst, Deston Hope Denzel, dan gelandang jangkung kita, Jonah Gesling. Yuk, kita langsung bahas. Pertama yang mau kita bahas adalah Fek Muller Latuperisa. Buat teman-teman yang belum tahu, Fek ini adalah bek tengah tangguh yang sekarang bermain untuk Willem II Tilburg U17 di Belanda. Lahir tahun 2008, usianya masih sangat muda. Tapi postur tubuhnya luar biasa banget untuk ukuran bek tengah, yaitu 180 cm. Di Belanda, dia bahkan sempat dijuluki media lokal sebagai titisan Virgil van Dijk karena gaya mainnya yang tenang tapi lugas di lini belakang. Fek punya darah Indonesia dari garis keturunan Maluku. Nah, kabar terbarunya bagaimana? Fek kemarin sempat ikut dipanggil masuk daftar training center bareng Coach Novo Arianto. Di lapangan, kualitas bertahannya memang diakui jempolan. Visinya bagus dan dia kuat banget dalam duel udara. Tapi ada satu ganjalan besar yang harus kita ketahui secara objektif, teman-teman. Masalahnya ada di regulasi dan administrasi. Berbeda dengan pemain yang punya paspor ganda dari lahir, karena salah satu orang tuanya berstatus WNI. Posisi Fek saat ini hanya memegang paspor Belanda. Karena usianya masih di bawah umur, dia belum bisa menjalani proses naturalisasi formal sendiri. PSSI harus mencari jalan keluar atau mengecek dokumen kelayakan atau eligibility orang tuanya secara detail, agar dia bisa didaftarkan secara sah oleh FIFA. Tapi yang pasti, secara komitmen, Fek sangat tertarik dan bangga kalau bisa mengawal lini pertahanan Garuda Muda di masa depan. Selanjutnya kita geser ke pemain lini tengah yang lagi gacor-gacornya di Belanda, yaitu Floris de Pachter Van Bronckhorst. Dari namanya aja, teman-teman pasti familiar kan? Ya, Floris ini memang masih punya hubungan kerabat jauh dengan legenda sepak bola Belanda, Giovanni Van Bronckhorst. Dia lahir tanggal 8 September 2008 dan berposisi sebagai gelandang serang atau pengatur ritme permainan, playmaker. Kabar terbaru dari Floris ini benar-benar bikin kita geleng-geleng kepala karena statistiknya luar biasa mewah. Bermain untuk SC Telstar U17, Floris sukses membawa timnya menjuari Liga U17 Belanda. Nggak main-main. Dalam total 40 pertandingan yang dia jalani, Floris sukses mencetak 15 gol dan 15 assist. Catatan ini membuktikan kalau dia punya insting gol yang tajam, sekaligus kreativitas tinggi di lini tengah. Bahkan, yang terbaru dia sudah mencatatkan debut di tim Telstar U21 dan langsung bermain penuh selama 90 menit. Gimana kabarnya dengan timnas? Floris secara terang-terangan sudah menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Dia mengaku sempat kesulitan menembus ketatnya persaingan di skuad muda The Oranye. Dan melihat proyeksi timnas Indonesia saat ini, sangat menjanjikan. Dengan catatan 15 gol dan 15 assist, Floris jelas jadi aset berharga yang sangat layak dipantau serius oleh tim kepelatihan PSSI. Pemain ketiga adalah rekan satu tim Floris di SC Telstar U17, namanya Deston Hope Denzel, atau biasa dipanggil Deston Hope. Lahir pada tanggal 30 Mei 2008, Deston juga memiliki tinggi badan 180 cm dan berposisi asli sebagai penyerang sayap kanan atau Rick Wenger.
Tapi hebatnya, dia ini pemain yang versatile alias serba bisa, karena kadang bisa ditaruh sebagai bek kanan atau bahkan striker utama kalau tim lagi butuh. Deston punya latar belakang keluarga yang unik banget. Dia memegang darah campuran 3 negara sekaligus, Belanda, Suriname, dan Indonesia. Darah Indonesianya berasal dari sang ibu, di mana kakeknya lahir di Pulau Itawaka, Maluku Tengah. Kedekatan emosional Deston dengan Indonesia itu kuat banget. Waktu dia dan Flores berhasil membawa Telstar U17 juara divisi kemarin, mereka berdua bahkan kedapatan mengibarkan bendera merah putih di lapangan saat perayaan gelar juara. Kabar terbarunya di Timnas Indonesia U17, Deston kemarin ikut menjalani pemusatan latihan intensif di Bali. Lewat wawancara terbarunya, Deston bilang kalau latihan di bawah asuhan Coach Nova berjalan sangat bagus tapi menantang. Terutama karena faktor adaptasi cuaca tropis Indonesia yang panas dan lembab. Targetnya nggak main-main, dia kepengen banget bisa konsisten masuk skuad utama. Lalu terakhir kita bahas gelandang yang posturnya paling mencolok, yaitu Jona Gisling. Bayangkan, di usianya yang baru masuk 6 atau 17 tahun, tinggi badan Jona ini sudah menyentuh 190 cm. Dia lahir di Hoogeveen, Belanda, dan saat ini menimba ilmu di Akademi FC Emmen. Jona punya garis keturunan Indonesia yang berasal dari wilayah Halmahera, Maluku. Kabar terbaru dari Jona ini cukup menarik sekaligus menyisakan sedikit cerita emosional. Kemarin dia sempat ikut bergabung dalam TC Timnas U17 di Bali. Banyak pengamat memuji ketenangannya memutus serangan lawan berkat postur tubuhnya yang jangkung. Tapi sayangnya, Jona terpaksa harus pulang lebih cepat ke Belanda. Kenapa pulang cepat? Karena pihak klubnya FC Emmen hanya memberikan izin bagi Jona untuk mengikuti agenda TC Timnas hingga tanggal 14 Juli saja. Meskipun harus kembali ke Belanda sebelum TC selesai, Jona mengaku mendapat pengalaman luar biasa. Dia memuji atmosfer timnas kita yang sangat hangat, di mana para pemain lokal menyambut anak-anak diaspora tanpa ada jarak. Jona juga menegaskan kalau impian terbesar saat ini adalah bisa dipanggil kembali dan menembus skuad utama. Sama seperti Fek, status paspor sementaranya masih paspor Belanda. Jadi, PSSI masih punya PR untuk menyelesaikan urusan administrasinya. Nah teman-teman, itu dia kabar terbaru dan situasi asli dari Fek Muller, Floris van Bronckhorst, Deston Hope, dan Jona Gisling. Keempatnya punya kualitas Eropa, statistik yang oke di klubnya masing-masing, dan yang paling penting, mereka punya komitmen besar buat bela Garuda. Sekarang, tinggal bagaimana PSSI bergerak cepat untuk mengurus proses perpindahan federasi atau administrasi paspor mereka agar bisa didaftarkan secara resmi. Kalau menurut teman-teman sendiri, dari keempat pemain tadi, siapa yang paling teman-teman tunggu performanya di lini tengah atau lini belakang timnas? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Irfan, biar teman-teman gak ketinggalan berita update dan seputar sepak bola diaspora lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.